Sebelum saya ke narasumber saya, kita akan lihat dulu pantauan di Stasiun Senen seperti apa, bahkan juga di Bandara Soekarno-Hatta. Rekan saya Ikro sudah siap mengabarkan langsung dari Stasiun Senen, Rusdi di Bandara Soekarno-Hatta. Kita ke Senen terlebih dahulu, Ikro silakan. Ya, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa. Jika kita berbicara mengenai volume lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini, hari ini tercatat sekitar 23.600 orang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, dan jika dibandingkan dengan hari kemarin terdapat 23.500. Ini artinya terdapat 100 orang penumpang lebih banyak hari ini jika dibandingkan dengan hari kemarin. Tadi juga kami sempat melihat lonjakan penumpang yang signifikan, sangat ramai sekali, sampai memang petugas dari Kereta Api Indonesia ini harus berjibaku untuk mengakomodir kebutuhan daripada calon pengguna. Dan jika kita berbicara data dari jumlah penumpang dari Stasiun Gambir, hari ini tercatat sebanyak 15.000 jumlah penumpang. Dan jika kita totalkan pemirsa, 23.600 ditambah 15.000, ini artinya hari ini kereta api jarak jauh dari Jakarta akan memberangkatkan sekitar 38.600 jumlah penumpang. Dan mengenai informasi lainnya seperti fasilitas tambahan yang diberikan kepada para pengguna jasa angkutan kereta api jarak jauh ini, seperti kursi tambahan disediakan di stasiun, dan juga ada fasilitas seperti toilet, fasilitas umum, dan juga ada tempat bermain anak yang tadi kami sempat lihat juga cukup ramai diisi oleh para pemudik, khususnya para keluarga yang membawa anak sanak keluarganya yang bisa mengisi waktu sambil menunggu keberangkatan dari Stasiun Senen Jakarta ini. Dan untuk fasilitas keamanan sendiri pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa PT Kereta Api telah bekerja sama dengan institusi TNI, Polri, dan juga Basarnas untuk mengamankan jalannya para pemudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan untuk fasilitas keamanan kami melihat ada ambulan yang disediakan di Stasiun Pasar Senen ini, di mana terdapat satu ambulan, ini juga baru sampai, ini ambulan pertama di Stasiun Pasar Senen, dan juga ada satu ambulan yang disediakan di Stasiun Gambir, Jakarta. Kemudian pemirsa, kami juga mendapatkan informasi mengenai syarat. Tentunya syarat ini sudah banyak, maksud kami syarat sudah banyak diketahui, 18 tahun ke atas itu harus booster. Demikian Caca, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Ikra dari Stasiun Senen. Sekarang saya mungkin ke Pak Trubus dulu. Pak Trubus, sebenarnya mana sih yang lebih bahaya, mudik pakai motor? Karena kan sudah diperingatkan kalau bisa mudik jangan motor. Tapi peringatan rawan kecelakaan di tol, berarti kendaraan pribadi atau juga bus pariwisata juga rawan kecelakaan. Seperti apa Pak Trubus? Iya, saya melihat memang kecelakaan tertinggi itu seringkali di jalan tol kan. Jalan tol karena Karena kecepatannya tinggi, di satu sisi banyak juga kendaraan-kendaraan atau mobil pribadi itu sebenarnya sudah, ya mungkin tahunnya sudah terlalu lama ya, jadi sudah lebih dari 10 tahun lah, taruhlah seperti itu. Jadi ini seringkali jadi masalah. Yang kedua, memang banyak bus-bus yang tidak berizin itu, terutama bus yang memang penumpang itu naik dari terminal bayangan itu Mbak. Jadi itu mereka seringkali tidak ada izin, istilahnya tidak layak jalan lah gitu ya. Kemudian terpaksa jalan karena memang sekarang masyarakat lagi animunya tinggi, ini aji mumpung Mbak, ya kan, aji mumpung, dan satu sisi budaya nutruk juga, harganya dinaikkan. Nah di satu sisi Mbak, sebenarnya rawan kecelakaan kalau di jalan yang non tol itu banyakan itu U-turn itu. Jadi putaran itu banyak sekali di jalan-jalan itu. Nah ini tuh ilegal balakan itu. Nah ini seringkali motor itu tabrakan di situ, ya kan, karena Karena mereka ada yang mau mutar sementara yang lurus nabrak. Nah satu itu juga ada yang di palang kereta itu. Karena tidak semua kereta itu ada palang pintunya. Nah itu banyak sekali mereka akhirnya motor itu masuk aja nggak ini, atau mobil juga pribadi juga banyak akhirnya ketabrak kereta api. Nah ini juga menjadi problem bersama Mbak menurut saya. Singkat saja Pak Jusri, supaya kita bisa aman berkendara dan kondisi kita fit ini apa Pak? Apa pemanfaatan rest area secara maksimum? Karena memang sudah ditingkatkan Pak, mudik motor bahkan mudik mobil pribadi, seperti apa Pak Jusri? Iya, tapi sebelumnya cukup menarik nih. Saya kepengen ralat sedikit nih. Jadi berdasarkan jumlah ya, jumlah itu pemotor kontributor dalam kecelakaan lebih tinggi daripada kendaraan-kendaraan moda transportasi darat yang lain. Karena dan banyak fatality terjadi di motor ketimbang di mobil karena mereka full body contact. Sekali lagi kalau di motor itu angkanya paling tinggi, kontributor daripada kematian dan jumlah kecelakaan paling tinggi. Kemudian menjawab pertanyaan kedua dari Mbak Caca,
bagaimana kita memanfaatkan rest area. Ya, bagi para pemudik yang melakukan perjalanan di tol, begitu ada tanda-tanda keletihan, manfaatkan rest area untuk istirahat atau setiap 2 jam maksimal berhenti di rest area, lakukan istirahat. Istirahat yang paling berkualitas adalah nap. Nap bisa dilakukan 5 menit, 10 menit, sampai 30 menit. Dan ini akan membuat kebugaran kita akan lebih bagus gitu ya. Namun perlu disikapi juga, sekarang rest area akan dibatasi. Rest area akan dibatasi oleh para petugas agar tidak terjadi penumpukan. Oleh karena itu, para pemudik usahakan memanfaatkan begitu tanda-tanda keletihan atau sudah masuk periode istirahat maksimal 2 jam, berhenti. Walaupun belum 2 jam, tapi tanda-tanda keletihan, maka segera berhenti, jangan melanjutkan perjalanannya. Karena begitu keletihan terjadi, kemampuan recall, referensi yang Anda miliki, yang Anda dapatkan dari pelatihan, dari pengalaman akan hilang semuanya. Jadi sekali lagi, manfaatkan rest area. Baik, terima kasih Pak Justri, terima kasih Pak Trubus, manfaatkan rest area.